multi level list, kita klik nomor 2. Nah, di nomor 2 ini kalian untuk yang satu kita kurang ya, yang ini ya, kita pilih nothing ya teman-teman ya. Mungkin nanti kalian boleh nonton lagi rekamannya dan biar sesuaikan aja dengan ini. Setelah itu kalian pilih yang nomor 2, kalian setting lagi nih. Kalian setting lagi dari sebelah kanan ya. Dimulai dari link level to style, kita pilih lagi heading 2. Nah, untuk heading 2 ininya sama level 1 ya, ininya level 2. Setelah itu kalian tinggal hapus bagian sini ya, enter formatting for number ini kita hapus. Setelah itu kalian tinggal isi aja di sini itu dengan ini ya, dengan ini nih, dengan angka ini. Nah, kita klik include level number. Nah, ini kita pilih level 1 ya. Bentar, saya mungkin sambil gambar biar enak ya. Ini nih, kalian centang yang bagian oke, mana nih? Nah, kalian centang yang bagian ini nih ya. Nah, kalian pilih yang bagian ini. Setelah itu kalian tinggal kalian tinggal klik yang bagian level 1 ya. Nanti bakal muncul nih angka. Aduh, sorry guys. Itu jangan coret-coret dulu guys. Jangan coret-coret dulu ya. Oke. Di sini setelah itu kalian centang legal style number, lalu kita kasih titik, kasih angka, pilih angka bentar guys. Kita pilih angkanya dulu 1. Nah, lalu kita legal style number. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Kita kita klik include level number from, kita pilih level 1. Lalu kita tentukan number style-nya gimana ya. Tentunya angka 1, 2, 3. Nah, setelah itu kalian tinggal pilih follow number with space. Nah, seperti ini aja. Langsung kita oke. Nah, jika sudah, nanti kalian itu bisa lakukan seperti ini guys. Bentar ya, ini kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu. Nah, bab 1 misalkan kan tentu kita akan buat latar belakang ya. Latar belakang nih. Kita buat latar belakang. Nah, di sini kita tinggal CTRL ALT 2. Nah, dia langsung berubah angkanya menjadi 1.1. Latar belakang ALT 2 langsung kita rumusan ya, rumusan masalah. Setelah itu CTRL ALT 1 lagi bakal muncul bab 2. Di bab 2 ini tentunya kita misalkan langsung aja kajian teori ya. Kajian teori CTRL ALT 2. Nah, bisa dilihat ya. Ini bakal mengikuti angka 2 ini ya dengan bab 2. Jadi nggak akan nyambung ke bab 1 ya. Jadi sangat mudah ya kan. Kita tinggal klik lagi CTRL bersama ALT bersama angka 2. Itu untuk heading 2. Kalau heading 1 CTRL ALT 1. Kalau heading 3 CTRL ALT 3. Nah, untuk heading 3 terakhir yang biasanya sering digunakan yaitu pasti ada heading 3 ya. Bentar, ini contoh yang kedua, penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ya. Nah, untuk kajian di bab 2 itu biasanya ada subbab 2.1 tuh pasti ada 2.1.1.1. 2.1.1.2 ya kan? Ada subbab ketiga. Nah, caranya gampang kalau kalian pengen buat seperti tadi, kalian tinggal klik home, pilih pilih yang ini, penomoran multi level list ya. Kita langsung define new multi level list lagi. Kalian tinggal setting aja ke angka 3. Nah, di sini kalian pilih untuk heading 3, berarti kita pilih untuk heading 3. Level to show in gallery kita pilih level 3 lagi ya, teman-teman. Setelah itu kita hapus ya, kita hapus. Nah, di sini perbedaannya kalian include level number from. Nah, pertama kalian masukkan yang level 1. Setelah itu kalian kasih titik. Lalu kalian pilih lagi yang level 2. Setelah itu kasih titik. Lalu kalian pilih numbernya itu angka 1, 2, 3 lagi. Dan kita klik legal style numbering supaya angka Romawi ini berubah menjadi angka biasa ya, angka Latin. Nah, seperti ini ya. 3.1.1. Sudah selesai. Ini kalian tinggal pilih lagi space. Lalu kalian tinggal klik OK. Nah, di sini kita langsung aja masukkan headingnya dengan cara CTRL ALT. Oh, ini heading 3-nya belum kita setting, sorry, belum masuk. Kita ulang ya. Define new meta level list level 3 111. Oke.
Nah, ini nih belum dimasukin ya, heading 3. Nah, oke, sudah ya. Seperti ini ya, tuh. Kalian tinggal masukkan aja ke sini ya. Misalkan, di latar belakang ini ada subbab lagi ya. Kita klik CTRL ALT 3. Nah, begitupun di sini ya, CTRL ALT 3. Nah, seperti itu, oke? Jadi, settingannya sudah benar ini ya, sudah benar. Nah, ini untuk perheadingan ini, kalian bisa lanjutkan yang keempat dengan mengikuti cara tadi ya. Yang keempat tentu kita pilih link level to style, kita pilih heading 4 dan seterusnya ya kalau kalian butuh ya. Cuman ini kita nggak akan ya, karena biasanya cukup sampai 3 biasanya ya, nggak banyak-banyak ya. Nah, seperti ini, oke? Oke, kita klik oke, seperti ini. Nah, seperti itu ya untuk settingannya. Nah, nanti kalian cukup menggunakan ini, yang penting kalian bisa paham aja cara membuatnya, karena saya takut mungkin nanti HP kalian, WA kalian terreset. Jadi kalian tinggal ikutin aja. Ini level 3, sorry. Ini level 3. Sorry, ini ada yang salah. Start at. Oke, start at 1. Start at 1 level. Oke, seperti itu ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi kalian tinggal klik CTRL ALT 3. Nah, itu sudah masuk headingnya CTRL ALT 3. Nah, seperti itu ya. Dan di sini pun bisa CTRL ALT 3. Nah, seperti itu. Ini cuma nanti ada yang salah nih. Nanti aku edit lagi. Soalnya ada kesalahan di subbab 3 ini. Harusnya nanti ikut ya si angka satunya ini ya. Cuma nanti aku kasih bentar ya. Start level at 1. Oke. Nah, seperti itulah teman-teman ya. Nah, oke. Nanti aku bakal share juga file yang sudah benarnya ya. Nah, bentar ya. Ini ada. Menggunakan apa? Nah, ini kalian bisa klik kanan di sini di headingnya. Kalian klik modify. Setelah itu kalian tinggal pilih aja ini warna hitam pastinya ya, bold dan ukurannya 14 ya. Untuk heading 1 kita pilih ketengahin dan langsung oke. Nah, di sini bab 1, oh ya sorry, untuk nama untuk ininya pasti pakai Times New Roman ya. Kita pakai Times New Roman. Nah, seperti ini. Langsung aja kita isi bab 1 pendahuluan ya. Kita klik shift dan enter. Kita tulis di sini pendahuluan. Pendahuluan. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ntar kita edit dulu di sininya ya. Apa? Oh ya. Shit. Before-nya nih, bentar paragrafnya. Oke, ininya 0. Nah, seperti itu ya teman-teman. Di sini juga sama bab 2 kita tinggal isi juga bab 2 tinjauan pustaka ya. Tinjauan pustaka. Nah, seperti ini. Cuma nanti saya share yang udah rapihnya ya. Yang ini masih belum rapi nih. Ini agak lama nih ngerapihin style ininya ya, supaya ke tengah, supaya tengah-tengah sama. Nah, cuman kurang lebih kalian modify aja seperti ini. Kalian soalnya di sini nih di settingnya tuh ya, di paragraf sini 00. Nah, cuman nanti saya lupa lagi nih supaya ke tengah dua-duanya ya. Oke. Nah, cuma nanti sudah ada filenya. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan ini pun sama yang 1.1 ini kalian modify, pilih yang warna hitam dan kalian pilih Times New Roman ya. Times New Roman. Nah, apa sih keuntungan nanti kalau misalkan kita sudah men-setting seperti ini? Apa sih keuntungan kalau kita menggunakan heading? Jadi gini, teman-teman ya. Kalau kalian menggunakan heading, let's say misalkan di sini kita masukin lagi ya CTRL LT1. Sorry. Kita pilih heading 1 lagi, guys. Nah, kita masukin heading lagi. Nah, di sini ya, kita masukin headingnya lagi ya. Metode nih ya, metode. Terus kita masukin lagi lokasi, misalkan ya, sampel misalkan ya. Sampel dan populasi. Nah, apa sih keuntungannya nanti ketika kalian sudah di sini ya, ketika kalian buat daftar pustaka atau daftar isi, ketika kalian buat daftar isi, itu bakal langsung muncul ya. Ini sebagai contoh kita buat daftar isi, kita cukup klik reference dan kita pilih table of content, lalu kita pilih yang ini, semua langsung masuk ke dalam sini teman-teman ya. Plus sudah ada juga nomor halamannya. Dan even kalau kalian ubah pun nomor halamannya, misalkan bab 2 ini yang asalnya di sini kita pindahin ya nomor halamannya ya. Kita pindahin kita ini aja ya. Lupa. Nah, seperti ini ya. Kita sudah pindahin nomor halamannya.
kalian tinggal klik edit aja, update table. Di sini sudah ada fiturnya ya. Kalian klik aja si kotak tabel daftar isinya, kalian tinggal pilih update table. Nah, kita tinggal oke. Nanti si rumusan masalah yang bab 2 ini sudah berubah. Nomor halamannya menjadi nomor halaman 2 ya. Karena kita tadi sudah pindahin dari halaman 1 ke halaman 2 yang bab 2 ini. Oke? Nah, itu keuntungan kalau kalian menggunakan format seperti ini ya. Nah, selanjutnya, nah kurang lebih seperti itu. Nanti format ini kita akan share lagi ke teman-teman ya, beserta, oh ya jangan lupa teman-teman, sekarang kalian boleh download juga Mendeley Desktop ya, sambil ini ya, sudah saya share juga kan linknya kan, seperti itu. Oke, seperti ini, jadi kurang lebih hasilnya ya, kita sudah selesai dimulai dari nomor Romawi, angka Latin. Nah ini nanti teman-teman yang bingung juga ya, kalian bisa gunain aja format ini gratis, tapi semoga teman-teman juga bisa paham cara membuatnya seperti ini, oke? Nah jika sudah, kita lanjut nih, kita lanjut untuk belajar bagaimana cara merapikan teks ya teman-teman ya. Nah, let's say kita akan buat latar belakang ya di sini ya. Di latar belakang ini tentu kita bakal menulis ya. Di sini kita bakal menulis teks latar belakang ya. Bentar ya. Nah, di sini kita akan tulis saja misalkan menggunakan ChatGPT. Kita akan minta dulu aja ChatGPT bikin latar belakang. Ini cepat aja ya. Buatkan latar belakang apa saja ya. Sebanyak 5 paragraf yang kaya misalkan ya. Oke, kita akan contoh akan memasukkan 5 paragraf ya teman-teman ya. Nah, oke. Kita salin paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 dan paragraf sampai paragraf 5. Nah, ini agak lama sorry ya. 4 dan 5. Nah, sudah selesai. Kita bikin teksnya, langsung aja kita salin dan kita masukkan ke Microsoft Word ya. Di Microsoft Word ini kita langsung aja tempel dan seperti yang kalian lihat teksnya itu masih acak-acakan ya. Ini jangan salfok dengan nomor halaman ya, digedein biar jelas gitu ya. Nah, di sini nomor halaman dari dari paragraf ini, dari paragraf latar belakang ini masih terlihat acak-acakan ya. Masih terlihat belum rapih. Nah, untuk cara merapikannya, kalian bisa blok dari paragraf latar belakangnya aja ya. Jangan sampai ke blok semuanya. Kalian tinggal klik CTRL dan J. Nanti langsung rapih seperti ini. Jika sudah, kalian tinggal klik paragraf setting di sebelah sini ya. Ada format paragraf setting. Lalu kita setting spacingnya di bagian spacing. Di bagian sini. Kalian tulis before afternya 00 ya. Kenapa harus 00? Karena standarnya biasanya seperti itu. Lalu kita pilih juga di bagian sini spesial, kita pilih first line dan line spacingnya kita pilih 1,5. Lalu kita klik OK. Nah untuk tulisannya tentu kita harus pakai Times New Roman ya teksnya ya. Nah bisa kalian lihat teks kita sudah tersusun rapi ya. Cuman tinggal kita merapikan bagian ini aja ya. Nanti saya kasih yang formatnya yang sudah rapi. Nah, jika sudah, kalian tinggal lanjut Kalian tinggal lanjut aja. Nah, kalian tinggal lanjut untuk bentar ya. Nah, ini nih belum kemasukin ya, belum kerapihin, sorry. Nah, ini belum kemasukin, kita setting kayak tadi aja, guys. Kita klik OK aja. Atau kita setting ulang ya, seperti itu. Oke? Pastikan, sorry, kita salin. Bentar ya. Kita salin dan tempel di sini. Nah, kita tempel di sini. Oke, seperti itu ya. Sudah rapi ya teman-teman ya. Nah, jika sudah, kita lanjut untuk setelah kita buat daftar isi dan sudah kita membuat heading, terus kita sudah bisa merapikan teks paragraf. Nah, tentu kita harus pilih layoutnya. Nah, untuk layout kalian pasti di margin ini pasti kalian 4433 ya. Kebanyakan nggak pasti ya, kebanyakan 4433. Nah, jika marginnya seperti itu kita tinggal klik aja guys ya. Tinggal sesuaikan aja ya dengan margin yang diberikan oleh kampus gitu. Nah, oke. Sampai sini ini untuk tutorial Microsoft Word-nya. Nah, selanjutnya kita akan langsung aja belajar ke Mendeley Desktop. Nah, sebelum lanjut saya ingin bertanya nih ke teman-teman.
Apakah kalian sudah mendownload Mendeley Desktop yang sudah saya share linknya juga? Udah bang, aman. Sudah aman. Sudah punya. Aman. Kita akan belajar dimulai dari aman. buat teman-teman yang ada kendala login, coba kalian masukkan email beserta sandi yang sesuai ya. Jangan sampai salah. Nah, oke. Di sini belum masuk ya referensi dari Mendeley Desktopnya ya. Sudah belum saya pasang. Nah, cara memasangnya sangat simpel. Kalian tinggal buka aplikasi Mendeley Desktop. Di sini sudah ada pilihan ya di atas kiri atas di kiri pojok atas ini ada tools ya. Kita pilih tools, lalu kita pilih install MS Word plugin. Nah, di sini kita klik, oke. Nah, di sini kita langsung ke reset Microsoft Word-nya ya. Langsung ke reset Microsoft Word-nya. Nah, ini sedang loading ya. Oke. Nah, ya. Oke, ya, sudah terreset. Setelah terreset kita masuk pulang ke Microsoft Word dan kalian bisa lihat di sini kita langsung klik reference. Oh, belum masuk ya, bentar. Kita ulang lagi ya. Klik tools dan pilih install Microsoft Word plugin. Oke. Malah kehapus, sorry guys. Kita ulang ya. Install Microsoft Word plugin. Oke, sukses ya, sudah berhasil ya. Nah, sekarang kita cek ya di Microsoft Word kita apakah sudah terpasang atau belum. Nah, di sini kalian bisa lihat ketika kita klik reference nanti sudah muncul tools dari Mendeley-nya ya. Tools dari Mendeley ini. Sorry, ada yang on mic, mohon di ya. Off mic ya. Oke. Sorry, dilanjut. Bentar guys. Oke, baik ya, lanjut ya. Nah, di sini di bagian sini kita akan belajar bagaimana cara mensitasi Mendeley dengan sangat simpel ya, teman-teman ya. Nah, untuk Mendeley sendiri, oke, kita akan start dari sini ya. Kita akan suruh dulu ChatGPT untuk Scholar GPT lah ya, biar sekalian referensinya asli gitu ya, biar sekalian asli. Kita suruh aja dia buatkan teks latar belakang ya, teks latar belakang. Dan sertakan 10 referensi dengan kutipan langsung, dan kutipan tidak langsung ya. Biar ada kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Ini kita bakal belajar bagaimana cara memasukkan referensi versi kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Oke, di sini kita tunggu beberapa saat ya. Kita suruh topiknya tentang ekonomi Indonesia ya. Pastikan referensi akurat dan dapat saya akses dan akhiri dengan daftar pustaka ya. Ini kita nggak pakai prom yang biasa ya, karena ini kita langsung aja ya. Oke, kita langsung aja tunggu beberapa saat ya, karena untuk tutorial bikin latar belakang tentu udah ada ya di TikTok aku, di live aku, kalian sudah sering nonton pastinya ya, dan sudah bosan mungkin. Oke, kita tunggu aja sampai selesai ya. Dia memberikan ininya. Kita tunggu sampai dia selesai. Saya izin sambil merokok ya. Aduh, koreknya nih. Oke, baik, sorry ya, lanjut aja ya. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini sudah ada latar belakang beserta referensi-referensinya, dan referensi-referensi ini kalian bisa klik link ini untuk mencari referensinya. Nah, kalau ada websitenya dan ketemu, ini menandakan referensinya asli ya, atau enggak, teman-teman bisa juga cek di Google Scholar ya. Sebagai contoh, kita buka Google Scholar, kalian bisa salin nama penulis dan judulnya seperti ini. Kalian salin dan kalian tempel di Google Scholar. Oke, nah nanti bakal muncul nih referensi dari artikel tersebut. Nah, di sini sudah ada PDF-nya, bisa kita download PDF-nya, atau enggak kalian bisa klik kutip ya. Untuk mengutipnya pun bisa, misalkan
kita dapat artikel yang berbayar ya. Sebagai contoh ini kita akan cari dulu artikel berbayarnya. Nah ini kalau artikelnya bisa kita download, kita bisa download artikelnya teman-teman ya. Tapi kalau masalahnya bagaimana kalau artikelnya tidak bisa di-download? Nah seperti ini. Ini berbeda dengan sebelumnya. Sebelumnya ada, kalau yang sebelumnya ada tombol download. Nah ini kita klik langsung ke download, ya kan? Langsung kita akses. Nah bagaimana dong kalau misalkan artikelnya itu tidak bisa di-download seperti ini, nggak ada file downloadnya. Nah kalian bisa klik kutip, lalu kalian bisa klik Revman. Nanti ke download satu file, nanti bakal ke download nih satu file ini. Cuman file ini nggak bisa kita baca ya. Cuman kita itu hanya untuk kita masukkan ke Mendeley Desktop. Nah kita akan kembali ke Mendeley Desktop ya teman-teman ya. Di Mendeley Desktop kita buka. Setelah itu kita bisa buat create new folder ya. Ini kita pilih create folder. Di sini kalian supaya teratur ya. Siapa tahu kalian dalam sehari ini, dalam sekarang ini ya, kalian buat artikel, buat skripsi, buat apa gitu. Jadi ini cocok banget nih ya. Kita langsung aja tulis nih foldernya ya. Kita buat folder judulnya skripsiku. Nah, skripsi saya misalkan ya. Nah di file skripsi saya ini, kalian bisa memasukkan file yang kalian download dari Sekular, baik bentuk full PDF-nya atau hanya bentuk RIS-nya saja. Nah, ini tuh disebutnya file RIS-nya saja. Nah, untuk file RIS, kita bisa klik aja dan buka. Nanti referensinya masuk nih ya. Atau lebih mudahnya, kalian bisa minta ChatGPT untuk membuatkan kode RIS. Nah, kan di sini sudah ada daftar pustakanya. Nah, buat teman-teman yang pengen lebih cepat, kalian bisa aja suruh buatkan kode RIS daftar dari daftar pustakanya. Even kalian ketika misalkan ya, atau kalian sebelumnya itu udah buat skripsi ya, dari bab 1 sampai bab 3 ternyata udah selesai, atau sampai bab 5, tapi ada satu revisi dari dosen, yaitu referensi kita atau daftar pustaka kita itu nggak pakai Mendeley atau nggak pakai Zotero ya. Nah itu pasti kalian frustasi ya, waduh ini gimana dong cara masukinnya, harus apalagi daftar pustakanya banyak. Nah jadi kalian bisa banget salin aja daftar pustakanya yang ada di sana gitu, yang ada di skripsi kalian yang belum terindeks Mendeley, kalian masukkan ke ChatGPT dan suruh aja seperti ini, buatkan kode RIS dari daftar pustakanya. Nanti bakal muncul nih kode-kode seperti ini, kalian cukup salin aja si kodenya, lalu kita masukkan ke Mendeley Desktop ya. Kita masukkan ke Mendeley Desktop di sini ya dengan cara CTRL dan P, oke? Kita klik CTRL dan P, ini kita ulang lagi ya. Kita klik CTRL dan P, nanti bakal masuk semua referensinya. Nah, cuman ada satu hal yang harus kalian ketahui, bahwa kadang di sini suka kekurangan dari publishernya ya. Untuk publishernya kalian bisa edit sendiri. Nah, di sini sudah ada nih. Kalian bisa juga mengeditnya lagi ya. Misalkan kalian ingin menambahkan publishernya. Nah, kita tinggal pilih aja di sini publisher nih. Ini publishernya misalkan kita edit di Elsevier ya, misalkan ya. Nah, kita edit. Oke. Bentar ya. Book page, author, edition, publisher. Nah, di sini kita edit misalkan Elsevier ya. Elsevier. Nah, ini nih Elsevier. Kita enter, nanti dia bakal berubah menjadi Elsevier ya. Publishernya, oke? Nah, ini cuman belum nih, masih loading sepertinya ya. Oh, ini book section ya. Kalau book, oh iya ya, untuk book nggak akan muncul ya. Nah, seperti kalian sudah lihat, ternyata yang di sini tuh kalau buku itu nggak dikasih publish in ya. Cuman ada yang namanya, nanti kalian bisa edit-edit lah. Kalian bisa nambahin chapternya berapa ya. Kalau kurang ya, kotanya bisa. Nah, ini kalian bisa setting semau kita ya. Nah, atau enggak, kalian kadang suka bingung bagaimana cara kita memasukkan folder atau misalkan memasukkan ke Mendeley dari data-data website. Nah, pasti buat teman-teman yang bingung, kalian bisa klik di ujung kiri atas ada tombol add, tapi di samping tombol add itu ada tombol panah ke bawah. Nah, ini kita klik. Setelah itu kalian klik add entry manually. Nah, di sini kalian tinggal tentukan dimulai dari tipe referensi ini apa nih? Apakah dari jurnal ya? Apakah dari buku, apakah dari book section, komputer program. Nah, kalau kalian dari website yang berisi statistik ya, kalian bisa pilih yang statute ya, statute. Atau web page, kalau misalkan kalian ngambil dari web tapi nggak ada statistiknya ya. Nah, kita langsung aja klik statute ya, statute ya.
Nah, di sini kalian dimulai dari nomor titel. Nah, nomor titel kita masukkan judul dari website yang ingin kita masukkan ya. Let's say kita akan ambil dulu aja. Sorry, kita hapus dulu. Kita bakal mengambil misalkan data dari BPS ya. Kalau enggak dari apapun bisa ya. Kita ambil dengan cara kita cari dulu ya, BPS, oke? Nah, Badan Pusat Statistik Indonesia. Nah, biasanya kalian ngambil data-data di sini ya kan? Nah, di sini kita misalkan cari data tentang mana nih? Kita cari data tentang inflasi ya, misalkan seperti itu, oke? Kita cari inflasi. Nah, di sini nih. Misalkan kita ingin nambahin data ini ya. Nah, misalkan udah ketemu nih. Bulan Desember 2006 inflasi naik 1,21% ya. Nah, untuk yang pertama-tama kita ambil itu judulnya. Judulnya kita salin ya. Kita salin dan kita ini pasti lebih lama guys. Kalau kita masukkan manual ya. Soalnya tadi kita harus salin kembali lagi ke websitenya gitu ya, kembali ke website, kembali ke Mendeley Desktop. Nah, ini pasti lama. Cara mudahnya kita bisa salin linknya, teman-teman, seperti ini ya tipsnya ya. Kita salin linknya dari website tersebut, lalu kalian tempel. Nah, setelah itu kalian suruh kayak gini ya, buatkan kode RIS dari website ini ya, dari website di atas, dan autornya, dan untuk autornya disingkat. Nah, jadi kita minta autornya agar disingkat, guys. Oke? Oh, ini tidak bisa. Bentar. Nah, bentar, guys. Kita minta ke chat GPT ini aja ya. Kita minta ke chat GPT biasa, sorry. Nggak usah pakai Scholar. Kalau Scholar nggak bisa. Kita coba ya. Nah, kita ulang seperti ini. Oke, let's go ya. Nah, seperti ini ya. Sudah ada nih kode RIS-nya seperti tadi ya. Kita salin kode RIS-nya, kita tinggal masukkan aja ke Mendeley Desktop lagi guys. Dan kalian bisa lihat data dari BPS sudah masuk ya. Jadi kita tinggal buka aja di sini, sudah lengkap ya, dimulai dari nama penulisnya, tahunnya gitu ya. Penulisnya BPS, tahunnya 2007, abstraknya bagaimana ya kan. Kotanya di mana, di Jakarta, publisher Badan Pusat Statistik, type of works PRPT. Nah, ini aku kurang tahu ya. Report. Oh, berarti laporan ya, dari laporan. URL-nya sudah ada ya, linknya. Nah, seperti itu. Tinggal nanti kalian kutip aja. Misalkan nanti di Microsoft Word, ini misalkan ada kutipan dari BPS ya. Let's say misalkan ada kutipan dari BPS. Sebentar, kita kembali dulu ke sini. Kita kembali dulu ke Scholar GPT ya, di teks latar belakang ini. Nah, teman-teman, kita salin dulu teks latar belakang sebelumnya ya. Nah, latar belakang ini kita salin dan kita masukkan ke Microsoft Word ya. Di Microsoft Word ini kalian Nah, kalian tentu misalkan ada nih data dari BPS, kalian tinggal masukkan aja insert citation. Kita tulis aja BPS di sini ya. Insert citation. Nah, kita tulis saja BPS. Nah, kita minta yang dalam Desember nih ya, bulan Desember 2006. Nah, yang ini. Nanti kita langsung dikasih BPS 2007. Tuh, referensinya sudah masuk ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Cara memasukkan referensi baik dari Mendeley, dari artikel ke Mendeley, dari website ke Mendeley, itu bisa banget, oke? Nah, selanjutnya kalian jika sudah memasukkan seluruh referensinya, tentu kita bakal memasukkan referensi dari Mendeley Desktop ini ya, satu persatu ke Microsoft Word kita ya. Dimulai dari latar belakang ya. Dari paling pertama ini ada Syafiq et al 2005. Nah, dalam kasus seperti ini, sebentar, aku pengen ini dulu ya. Aku pengen membuat teksnya lebih banyak juga ya, sebentar ya. Saya pengen ngerapihin dulu. Di sini kita masukkan aja ke chat GPT biasa ya. Oh my god, kehapus. Oke. Kita masuk ke chat GPT biasa. Di sini kita masukkan teks latar belakang sebelumnya. Kita suruh perkaya isinya, pertahankan citasinya, dan kita minta juga gunakan juga gaya kutipan langsung.
dan kutipan tidak langsung ya, dan kutipan tidak langsung. Nah, supaya bervariasi ya, biar kita tahu nih perbedaannya. Oke, kita tunggu beberapa saat. Oke, ini disebutnya kutipan langsung. Nah, ini saya lagi nyari dulu kutipan tidak langsungnya ya. Kutipan tidak langsung yang mana nih? Kalau nggak kita buat sendiri aja ya. Sepertinya dia masih menggunakan kutipan langsung, masih menggunakan kutipan langsung juga ya. Oke lah, kita buat sendiri lah ya. Oke. Kalau nggak kita minta, kita minta dulu ya. Coba, udahlah, nggak bisa berharap guys kalau lagi gini ya. Oke, kita langsung aja salin teks dari ChatGPT, kita masukkan ulang ya di sini. Nah di sini saya bakal ubah dulu salah satu referensinya ya. Kita ubah dulu referensinya, misalkan yang Syafiq et al ini ya. Kita hapus dulu Syafiq et al ini. Nah kita masukin di sini ya, Syafiq et al, Syafiq.et.al ya, et al 2025. Nah, misalnya seperti ini ya teman-teman ya. Ada referensi dari Syafiq et al yang disebut sebagai ini kutipan tidak langsung. Oke, kita bakal belajar sekarang bagaimana cara mengutip. Apa itu kutipan ya? Nah, jadi mengutip itu tentunya umum digunakan di skripsi atau di artikel karya ilmiah dan lain-lain. Nah, untuk kutipan sendiri ada beberapa etikanya ya teman-teman ya. Yang pertama tentunya kita harus mengutip itu harus sesuai dengan apa yang ada di isi artikel yang kita kutip ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk gaya penulisan artikelnya itu beda-beda. Nah, ada dua ya. Ada dua opsi kita bisa gunakan, teman-teman. Nah, yang pertama, opsi pertama, kalian bisa menggunakan kutipan langsung ya. Yang kedua, kalian bisa gunakan juga kutipan tidak langsung nih. Apa perbedaan dari kutipan langsung dan tidak langsung? Nah, untuk perbedaannya, kalian ya, kutipan langsung itu biasanya nama penulisnya ada di luar kurung. Misalkan nama penulisnya itu tadi Syafiq, dalam kurung 2025 ya. Menyatakan bla 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 bla, menyatakan bla 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 misalkan ya. Misalkan menyatakan air adalah anugerah Tuhan misalkan ya. Anugerah Tuhan untuk umat manusia. Nah, seperti ini ya. Nah, misalkan seperti ini. Syafiq 2025 menyatakan air adalah anugerah Tuhan untuk umat manusia. Nah, bagaimana cara kita mengubah kata ini menjadi kutipan kalimat ini menjadi kutipan tidak langsung. Nah, bagaimana caranya? Bentar ya. Nah, kita bold dulu ya. Oke. Nah, cara mengubahnya kalian hapus ya. Jadi kita hapus dulu Syafiqnya. Nah, dan kata menyatakannya kita hapus. Sorry, itu dihapus dulu dong. Jangan coret-coret. Oke, thank you. Kerjasamanya ya. Oke. Nah, air adalah anugerah Tuhan untuk umat manusia. Dalam kurung kita tulis Syafiq 2000,2025. Nah, ini perbedaannya ya. Ini kutipan langsung, di mana langsung menyebutkan Syafiq, nama penulisnya di dalam kurung 2025, menyatakan air adalah anugerah Tuhan untuk umat manusia. Kutipan tidak langsungnya, air adalah anugerah Tuhan untuk umat manusia. Syafiq 2025. Nah, Syafiqnya ada di dalam kurung. Perbedaannya seperti itu, dan perbedaan yang paling identik tentunya untuk kutipan langsung pasti ditaruh di paling awal. Di paling awal teks biasanya ya. Kalau kutipan tidak langsung atau di akhir kalimat ya. Tapi kalau kutipan tidak langsung pasti di akhir kalimat, di akhir suatu kalimat. Nah, seperti itu. Oke. Nah, bagaimana cara mengutipnya? Ini ada dua perbedaan ya, teman-teman ya. Nah, untuk cara mengutipnya, kalian bisa masukkan dulu referensi dari Syafiq et al 2025. Ini kalian tinggal insert citation. Kita cari nih Syafiq et al 2025. Nah, untuk kutipan tidak langsung ya, yang ada di akhir kutipan tidak langsung, ini kalian cukup enter 2 kali kalau sudah nemu referensinya seperti ini. Kita enter 1, 2. Nanti muncul referensi Syafiq et al 2025 ya. Nah, seperti ini. Nah, tapi bagaimana cara kita mengutip referensi dari kutipan langsung ya, yang dimana yang ada dalam kurung ini hanya tahunnya saja. Oleh karena itu kalian cukup hapus tahunnya saja dulu ya. Kita hapus saja tahunnya. Lalu kalian insert citation dan kalian tinggal tulis aja di sini sesuai nama penulisnya ya. Misalkan Abimanyu ya kan.
Abimanyu. Nah, di sini perbedaannya, kalau tadi kita enter 2 kali, kalau ini kita enter dulu 1 kali. Setelah itu, kita klik Abimanyu ya, Abimanyu 2024. Setelah itu kita suppress author dan klik OK. Nanti yang muncul hanya tahunnya saja. Ya, kita ulang sekali lagi. Ini sebagai contoh sekali lagi ya, untuk kutipan tidak langsung ya. Suni Tioso 2024 ya. Nah, ini nih, Suni Tioso 2024. Nah, Suni Tioso 2024, kita hapus tahunnya saja dulu. Setelah itu kita insert citation, kita tulis lagi di sini, Suni Tioso ya. Suni Tioso. Nah, sudah ada. Kita enter 1 kali. Setelah itu, kita klik lagi nih, Suni Tioso 2024 di bagian sini. Lalu kita suppress author, dan kita klik OK. Nanti yang muncul hanya tahunnya saja. Ya, itu sebagai contoh. Oke? Nah, nanti ketika kalian sudah selesai memasukkan seluruh referensinya, ketika kita buat daftar pustaka, kita bisa kita bisa masukkan daftar pustakanya dengan cara insert bibliografi, yang otomatis kutipan kita tuh langsung dibuatkan daftar pustaka di akhir sini ya. Itu mudahnya kalau kalian pakai Mendeley. Oke, selanjutnya bagaimana dong? Nah, ini bagaimana, pertanyaan yang umum, pasti bagaimana cara kita menggunakan footnote. Kan ini kita pakai body note ya. Kita belajar semuanya pakai body note. Nah, kalian kalau misalkan pakai AI dan ngikutin cara aku seperti tadi, kalian jangan fokus ke footnote atau body note. Yang penting referensinya itu ada dulu ya. Referensinya real, referensinya masuk ya. Masuk pakai body note dulu pun tidak apa-apa ya. Jadi yang pakai footnote tetap di chat GPT-nya, di AI-nya. Kalian buat dulu aja pakai body note ya, seperti ini. Nanti kalau sudah dimasukkan semuanya, kalian tinggal ganti stylenya menjadi Chicago manual full note ya. Namanya itu Chicago, diawali kata Chicago, diakhiri dengan full note ya, dalam kurung full note ya. Cari aja kalau nggak di sini ya. Kalau nggak ada di bagian sini, kalian bisa klik di paling bawah ada more styles. Kalian cari aja di sini Chicago ya, Chicago manual full note. Nah, kita use the style, done. Nanti referensinya bakal berubah menjadi footnote. Keenakannya apa kalau pakai Mendeley? Kita langsung dikasih footnote seperti ini ya, angka 1, 2, dan ini sudah benar penulisannya ya, 3 tuh ya, sudah benar. Dimana kita udah nggak capek-capek lagi mengetik manual ya, apalagi untuk bikin makalah gitu ya, makalah, apalagi dosennya minta pakai footnote kayak gitu-gitu. Nah, ini harus kita pahami gitu. Nah, atau style yang lain-lainnya kalian bisa cari aja, misalkan pengen pakai IE, sesuaikan aja dengan style yang kampus kalian gunakan. Oke, seperti itu untuk footnote, untuk footnote atau style lainnya ya. Nah, kita kembali menggunakan body note. Nah, di body note ini tentu ada banyak kendala nih teman-teman ketika menggunakan body note. Salah satunya adalah Syafiq et al. Ini tulisannya itu masih et al. Ya teman-teman ya, masih et al. Nih ya. Nah, et al. Itu bahasa Inggris yang artinya itu dan kawan-kawan ya, dan lain-lain ya. Nah, biasanya kalau penulisan Indonesia itu biasanya pakai menggunakan DKK ya, bukan pakai et al. Nah, bagaimana cara kita mengubah Syafiq et al. Ini menjadi Syafiq DKK gitu ya, kita ganti, karena kita orang Indo ya. Nah, caranya kalian bisa klik home, kalau sudah kalian masukkan aja semuanya, referensi-referensi kalian ya. Kalian masukkan aja referensi-referensi kalian. Nah, di sini kalian bisa klik replace. Nah, setelah kalian masuk ke replace, di sini nanti bakal muncul nih 2 kolom ya. Ada kolom pertama dan kolom kedua. Oke, kolom pertama kita isikan dengan et al. Ini ya teman-teman ya. Kita isikan dengan et al. Ini. Oke. Kita masukkan kata et al. Ini, kita salin dan kita tempel, lalu kita ganti aja dengan DKK ya, kecil semua misalkan ya. Lalu kita pilih replace all ya. Nah, bisa dilihat nanti kata et al. Sudah berubah menjadi DKK. Bentar ya. Oke. Seperti itu ya guys ya. Kurang lebih seperti itu. Semoga dapat dipahami ya. Sorry ya, mohon di off mic-kan dulu ya teman-teman ya. Coba. Kenapa lama? Ini Sorry guys, sorry ya. Oke, kita lanjut.
Oke, kita lanjut ya. Seperti itu, cara penulisan mengganti dengan DKK ya, karena itu cara simpelnya sih. Kita tinggal replace. Kita masukkan di dua kolom ini, nanti muncul dua kolom. Kolom atas kita isi @al. Kolom kedua, di sini kita akan belajar bagaimana cara membuat tabel dan tentunya bagaimana cara kita mensitasi tabel tersebut. Karena kan pasti ada dan gambar ya. Misalkan ada gambar, kalian kan harus ada nih daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, sorry ya. Nah, itu bagaimana cara membuatnya kita bakal belajar sekarang, oke? Oke, kita akan langsung aja. Seperti biasa, kita akan masuk dulu ke ChatGPT. Kita akan buat dulu contohnya ya, teman-teman ya. Kita suruh 10 referensi tersebut buatkan tabel penelitian terdahulunya. Nah, kita langsung aja minta